السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أظلنا بشهر عظيم وهو شهر رمضان المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من الصائمين والقائمين، ويأتي لنا درجة التقوى، ويجعلنا جميعا من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، استمعوا لتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Ayat yang baru saya bacakan sebentar ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang merupakan kelanjutan dari ayat Siyam. Ayat Siyam yang ma'ruf adalah bermula dari 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian 184-nya ayyaman ma'dudat, 185-nya syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an, dan 186 adalah wa idza sa'alaka 'ibadi anni sampai sekian ayat. Nah, dari 183 sampai ayat 186 dan juga termasuk ayat puasa sesudah itu, yang kita temukan ada 3 janji Allah, pengharapan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan kita yakin Allah tidak mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang pertama pada ayat 183, la'allakum tattaqun. Yang kedua pada ayat 185, la'allakum tashkurun. Dan yang ketiga pada ayat 186, la'allahum yarshudun. Nah, karena itu tidak salah kalau ada ulama menyimpulkan 3 capaian yang hendak dituju oleh orang yang berpuasa, oleh orang yang melakukan ibadah Ramadan. Yang pertama at-taqwa, yang kedua asyukru, syukur, yang ketiga ar-rusdu. Jadi ada 3 yang hendak dicapai, dan itu janji Allah. Yang pertama at-taqwa ada pasal 183, yang kedua asyukru ada pada ayat 185, dan yang terakhir yang ketiga ar-rusdu ada pada ayat 185. Nah, kalau kita jelaskan satu persatu sebenarnya tidak cukup. Jangankan setengah jam, karena sehari tidak cukup menjelaskan. Nah, cuma kita coba meringkaskan apa itu at-taqwa. Secara sederhana ulama mendefinisikan taqwa adalah imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu definisi takwa secara sederhana. Tetapi definisi itu akan sulit difahami
kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hauna. Takwa di sini, kata Nabi. Asyara ila sadri, belum berisyarat ke dada beliau. Salasa marrat, 3 kali, at-taqwa hauna. At-taqwa hauna. Tentu definisi takwa adalah mematuhi perintah, menjauhi larangan. Harus ada mata rantai yang hilang antara yang tidak ada dengan patuh. Nah, bisa jadi kata ulama ini adalah penamaan sesuatu didefinisikan dengan dampaknya, yang dimaksud sebenarnya adalah yang menjadi penyebab dampak itu terjadi. Yang disebut adalah patuh secara lahiriah kepada perintah, menjauhi larangan. Tapi hakikat takwa sebenarnya bukan itu. Tapi itu adalah athar dari takwa, dampak dari takwa, buah dari ketakwaan. Dan ini memang ada di dalam Al-Quran Karim. Kita temukan misalnya di dalam firman Allah, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Setelah itu, الَّذِينَ didefinisikan oleh Allah dengan perbuatan baik, يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ dan seterusnya. Termasuk juga ayat لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, ditutup di bawah ujungnya لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Nah, berarti kalau kita berbicara takwa adalah ketundukan lahiriah kepada perintah dan larangan, pada hakikatnya bukan itu yang takwa. Itu adalah buah dari ketakwaan yang kita sebut dengan ihsan. Jadi ihsan adalah buah takwa. Orang yang bertakwa, apa alamat lahirnya adalah ihsan ila kulli syai', berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Di orang bertakwa akan muncul dari dirinya segala perbuatan yang baik. Nah, apakah hakikat takwa? Kalau kita lihat dari sabda Nabi, hakikat takwa adalah apa yang ada di dalam dada insan. Kalau saya mendefinisikan takwa adalah al-quwwatul munbatiqah, al-quwwatul qalbiyyah al-munbatiqah min al-iman as-sadiq wal 'ilm al-yaqin wal khashyah al-haqiqiyyah wal 'amal bi muqtadahunna allati tukawwinu lil insani daf'atan lit ta'ati wa wiqayatin 'an al-wuqu' fil ma'asi sirran wa 'alaniyah zahiran wa batinan. Apa artinya? Yang dikatakan takwa adalah kekuatan qalbi. Jadi kekuatan yang terbentuk di dalam hati seseorang. Jadi kuwah qalbi. Dari mana asalnya? Al-munbatiqah. Dia muncul dari minal iman as-sadiq, dari iman yang benar. Di orang yang tidak punya keimanan yang benar tidak mungkin bertakwa. Kemudian dari apa dia? Wal ilm al-yaqin, ilmu yang yakin. Dan yang ketiga dari apa dia? Al-khasyatil haqiqiyyah, ketakutan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amali bi muqtadahun, dan pengamalan sebagai konsekuensi dari 3 hal pokok tadi dipraktikkan. Jadi 3 fondasi itu diamalkan tuntutannya: iman, ilmu, khasyah, ketakutan, dipraktikkan. Apa yang dituntut oleh iman? Ibadah lillah, ikhlas. Apa yang dituntut oleh ilmu? Berilmu. Orang berilmu beramal dengan tuntutan ilmunya dengan benar. Apa yang dituntut oleh khasyah? Inzajar, menghindar dari segala hal yang akan mengakibatkan kemarahan Allah kepadanya. Nah, 3 ini ada di dalam hati, kemudian diamalkan tuntutannya, akhirnya terbentuk pada diri orang itu apa? Terbentuk doa, dorongan untuk berbuat kebaikan, untuk taat, wa wiqayat,
benteng. Dari apa? Anil wuqu'il ma'asi. Benteng jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan. Itulah takwa. Nah, karena itu ada orang datang bertanya pada saya rasa dia mungkin seorang yang mengerti agama, ustaz barangkali. Pertanyaan sederhana begini. Buya, di dalam kitab fikih kita membaca syarat wajib puasa itu adalah Islam. Jadi di samping balik berakal, dia itu memiliki istita'ah untuk berpuasa, tidak ada makna halangan, maka syarat berikutnya adalah Islam. Saya katakan benar, memang begitu kita fikir. Para fuqaha sepakat syaratnya adalah Islam. Tapi pertanyaannya, kenapa di dalam surat surat Al-Baqarah 183 itu bukan ya ayyuhalladzina aslamu? Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya katakan, ayat itu kalau bagi orang ahli usul fikih, tema utamanya bukan kewajiban salat, bukan kewajiban puasa. Bukan itulah yang menjadi ibadah utama. Sama dengan ayat tentang menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Apakah ayat itu topik utamanya adalah untuk menghalalkan jual beli, mengharamkan riba? Tidak, topik kedua. Topik utamanya adalah at-tafriqah bainar riba wal bai'. Sebagai jawaban bagi orang-orang musyrikin yang menyamakan riba dengan jual beli. Sama saja tu. Dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Bagi orang yang mengatakan innamal bai'u mithlur riba, dia berbeda. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi kehalalan jual beli, keharaman riba itu topik kedua. Begitu juga dengan ya ayyuhalladzina amanu. Topik utamanya bukan tentang fardu puasa. Sebab fardu puasa ditegaskan lagi pada ayat selanjutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan itu telah ada, telah masuk, maka puasalah. Itu perintah. Di ayat 183 untuk apa? Ayat 183 sebenarnya jawaban ya ayyuhalladzina amanu ada pada ujung ayat la'allakum tattaqun. Kalau dibuat di situ ya ayyuhalladzina aslamu, tidak pas ditutup dengan la'allakum tattaqun. Karena kalau ingin mencapai takwa dengan puasa, tidak cukup bermodalkan Islam. Tidak cukup. Kalau takwa. Tapi kalau menginginkan gugur kewajiban, cukup Islam. Lapel tak. Tapi kalau yang diinginkan adalah takwa, tidak cukup dengan Islam. Apakah Islam dan iman berbeda? Berbeda. Lihat dalam surah Al-Hujurat. Orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam datang kepada Nabi wa qalatil a'rab aman. Mereka berkata, orang Arab padang pasir itu, kami beriman. Apa kata Allah? Qul, jawab Muhammad, katakan kepada mereka itu, lam tu'minu, kalian belum lagi beriman. Jadi mudah saja mengatakan amanah, kami beriman. Kata Allah kepada Rasulullah, qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan kami telah Islam. Kenapa belum bisa dikatakan beriman? Allah yang mengatakan setelah itu. Lanjutan ayat itu, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk lagi ke dalam hati kamu sekalian. Jadi ternyata tidak serta merta Islam, iman langsung ada.
Allah nafikan iman dari hati orang-orang Arab Badui itu. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Akan tetapi katakan kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk lagi. Terus bagaimana kami akan beramal? Nah, ada orang yang salah paham. Saya dengar ibu-ibu kalau disuruh berhijab, apa jawabannya? Bukan kepala yang perlu dihijab dulu, hati dahulu yang perlu dihijab. Ada orang yang kadang disuruh salat, aguna salat kalau iman inaduk. Itu keliru jawaban demikian. Kenapa? Karena orang yang dengan berada di dalam Islam, walaupun imannya belum masuk ke dalam kalbunya, ketaatannya tidak sia-sia. Kelanjutan ayat tadi surah Hujurat itu, wa in tuti'ullah wa rasulah lam yalidkum min a'malikum syai'an. Tegas. Meskipun kamu belum lagi beriman, baru Islam yang kamu miliki, namun jika kamu taati Allah dan Rasul, jika kamu taat, mereka kan dikatakan Allah belum lagi beriman, iman belum masuk ke dalam hati mereka. Namun jika kamu sekalian mentaati Allah dan Rasul, lam yalidkum min a'malikum, min tawabi a'malikum. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kamu sekalian. Jadi puasa Ramadan dilakukan dengan Islam saja, orang berpahala. Tapi kalau yang diinginkan dengan puasa ini derajat takwa, ayo balasu iman balasu ke dalam dada. Nah, jadi karena itu ayat 1 itu bisa kita katakan adalah modal untuk mencapai takwa dengan puasa. Puasa harus dilakukan dengan landasan iman, tidak cukup hanya sebatas Islam. Apakah kesimpulan saya mengada-ada? Tidak. Coba lihat hadis-hadis Nabi. Ada 2 hadis dalam riwayat Abu Hurairah, hadis sahih. Man shama Ramadan. Kelanjutannya imanan wa ihtisaban, bukan Islam. Siapa yang mempuasakan Ramadan dengan iman dan pengharapan. Ihtisab apa maknanya? Mana ihtisab bukan perhitungan, tapi pengharapan. Berharap dengan janji-janji Allah, termasuk takwa. Orang sering mengatakan berpuasa dengan iman dan perhitungan. Angin itu. Ihtisab maknanya bukan hisab, tapi adalah atas Allah, artinya berharap. Di situ jelas iman dan ihtisaban, iman dan pengharapan. Hadis lain, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan malam Ramadan iman dan ihtisaban, iman lagi, iman dan ihtisaban, iman dan pengharapan. Ada hadis lagi diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man qama Lailatul Qadr, siapa yang mendirikan Lailatul Qadar imanan, iman lagi. Nah sekarang kalau mau kita bawakan konsep itu ke dalam praktek kita, tentu kita akan bertanya kepada diri kita, kira-kira puasa kita ini tegak baru sebatas kita Muslim, atau sebenarnya ini sudah berdiri di atas landasan iman atau belum? Awak salah menjawab surang-surang, dosa kecil orang. Nah, bagaimana sebenarnya diri kita? Itu yang pertama, takwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Syukur. Ada hubungan yang erat antara takwa dengan syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan syukur itu mabniun, tegak atau dibangun ala qawaid, ala khamsah qawaid. Sesungguhnya syukur itu tegak di atas 5 pilar. Jadi baru tegak rasa syukur kepada Allah kalau dia berdiri di atas 5 pilar, 5 tiangnya. Yang pertama, al
situ bertemu antara takwa dengan syukur. Karena buah dari ketakwaan adalah lahirnya ketundukan. Jadi kalau ada orang mengatakan takwa tapi membangkang kepada perintah Allah, itu namanya dakwaan ketakwaan. Bukan sebenarnya. Jangan salahkan orang kalau mengingkari kita. Orang bertakwa tidak mungkin melakukan perbuatan yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur tiang utamanya adalah khudu' lil mulki, ketundukan kepada pemberi nikmat. Yang kedua adalah hubbullah, kecintaan kepada pemberi nikmat. Yang ketiga adalah ma'rifatul ni'mah, mengenali nikmat itu. Yang keempat wasana, menyanjung pemberi nikmat. Kemudian yang kelima wasti'maluha, dan mempergunakan nikmat itu fima yuhibbu wa yarda, la fima yakrah. Memanfaatkan, menggunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh pemberi nikmat, bukan dalam hal yang tidak disukai oleh pemberi nikmat. 5 itu pilar syukur menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Yang pertama adalah yaitu khudu'. Orang yang bersyukur akan merasa bahwa dia senantiasa mendapat curahan kasih sayang Allah. Tidak akan mungkin dia punya keberanian. Jangankan keberanian, tidak akan muncul goresan di dalam hatinya untuk membangkang kepada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Itu asyakir. Yang kedua, hubb, kecintaan. Kenapa? Karena nikmat yang diterimanya tidak putus-putus. Dalam segala hal itu menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'rifah, mengenali nikmat itu sehingga dia tahu bahwa betapapun dia menerima musibah sekalipun, nikmat tetap lebih banyak diterimanya dibandingkan musibah yang didapatkan. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian yang keempat, wasana, memuji dengan alhamdulillah wa syukrulillah, hadza min fadli rabbi. Seluruh pujian-pujian itu hanya satu bahagian dari 5 pilar. Dan yang terakhir yang sangat penting sekali yaitu adalah isti'maluha, mempergunakan nikmat itu fima la yarda, fima yarda wa yuhibbu, la fima yakrah. Yaitu mempergunakan nikmat dalam hal yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau Allah berikan kita nikmat lisan, bisa bersikapkan maksud hati kita, pakai dia untuk berzikir, pakai dia untuk mengatakan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan pakai dia untuk bergunjing, jangan pakai dia untuk mencela dan memaki. Kalau kita pakai nikmat lidah untuk itu, berarti kita keluar dari kelompok orang yang pandai bersyukur. Begitu juga uang, harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai dia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Boleh dipakai pembeli baju hari raya, silakan. Itu hal yang mubah. Boleh dipakai untuk membeli makanan yang enak, silakan. Boleh dipakai untuk berinfak, lebih baik karena itu mengekalkan. Boleh dipakai untuk bersedekah, silakan. Itu afdal. Harus dipakai untuk berzakat, itu kewajiban. Itu semuanya adalah saluran dari nikmat yang diridhai. Tapi kalau dipakai harta itu untuk berjudi, untuk berzina, untuk melakukan berbagai macam perbuatan maksiat melalui wasilah harta tersebut, belum lagi dosa didapat, orang itu telah keluar dari kelompok orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih untuk itu. Dilatih untuk mempergunakan nikmat sebatas perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah ar-rusdu, yaitu apa makna ar-rusdu? Al-huda wal istiqamah. Hidayah dan istiqamah di atas hidayah. Ini agak berat penjelasan. Apa qawaid al-istiqamah? Apa alamatul huda? Nah, biarlah yang ketiga ini PR para ustaz kita. Dua itu sajalah dulu. Sebab yang ketiga inilah yang gagal banyak kita wujudkan. Kenapa gagal? Kalau seandainya ibadah Ramadan ini sukses mewujudkan yang ketiga, saya rasa negara ini berubah. Sama je ceramah kau. Kamu kadang-kadang berceramah kau lah maju-maju suri. Kalau saya hitung-hitung, masjid tak usahlah Sumatera Barat, Padang saja berapa? Kalikanlah semalam itu minimal 300.000. Kali sekian. Itu baru amplop buya, amplop ustaz. Kemudian hitung biaya yang dipakai. Listrik, saya rasa tidak gratis walaupun masjid tetap dibayar. Biaya akomodasi, apalagi Ramadan, kadang penceramah datang dari jauh, maka kita sediakan sebagai ihsan, kita sediakan permukaan dan sebagainya. Berapa total finansial umat terkuras setiap malam? Memang itu wajar. Tetapi yang tidak wajarnya apa efek, dampak dari kegiatan itu dalam kehidupan. Nah itu nanti taruh di MUI jadi tandur-tandur gadang dan gadang tandur tidak terjawab sampai kini. Nah, kenapa? Mestinya kalau dakwah ini sukses, ceramah ini berhasil, apalagi pakai dai kondang, tidak dai kandang saja lah. Dai kondang itu berapa kok? 80 juta. Nah, tentu indikatornya jelas. Indikator dari keberhasilan tausiah ceramah itu apa? Menurunnya tingkat kemaksiatan. Itu indikatornya. Orang tersadar sehingga menjauh dari maksiat. Begitu. Nah, tapi ketika kamu duduk di kepala BNN, Badan Narkotika, kamu tanya, lain menurun narkoba di Sumbar Kepak. Lain ya, laksana luar tiap. Ya mana apa menurun? Ya menurun. Ada menurun. Pencandu umum aja menurun ya. Dahulu anak SMA, kini anak SD ya menurun. Nah itu nombor kasih dapat jumlahnya. Kalau itu nak menurun tu. Naik. Kemudian tanya orang kepada pihak aparat, LGBT naik atau turun? Naik. Bahkan baru-baru kamu protes itu. Influencer pariwisata Sumatera Barat kabarnya LGBT. Ini bagaimana ini? Satu sisi orang sah juga LGBT, tapi dia ada ranah untuk bisa berselingkuh. Coba direnungkan. Meringkah. Kenakalan remaja, perselingkuhan, perceraian. Coba tanya kawan-kawan pengadilan agama, kawan-kawan di KUA juga tahu. Tidak menurun, meningkat terus. Dan ceramah jalan dua, nah maksiat naik dua ke lain. Dan kaji jawaban buah dari berceramah apa? Itu nanti pertanyaan. Ya mungkin kita tidak bisa salahkan saja orang ceramah. Benar. Kenapa? Karena fakta orang berbuat maksiat itu bukan hanya perkara itu. Ba'aluk menyadarkan orang. Paliang Nabi semua juga sejam menonton TV sekian jam, berbangun dan ikut sekian jam, bergaul dengan temannya sekian jam. Malu ka babakih kaji buya kalau tu aswantanya bercalik YouTube, TikTok, berbagai macam. Di situ godaan untuk berbuat maksiat besar. Iya. Tetapi setidaknya kita harus berfikir bahawa dakwah ini tidak bisa seperti ini terus. Berarti awak bukan jalan di kampek saja, tapi suruh tarik ke belakang, kurang maju juga. Maksiat berkembang juga. Yang dakwah konvensional sudah
Sudah ikut mengalir, ya bubar. Nah, itu makanya saya berharap betul umat bantu Majelis Ulama menerapkan program Basurau. Bawa ulama di tengah kita kembali, hidupkan surau Minangkabau dan Lampung. Jadi fahami maksud MUI itu main orang apa-apa lalu ke surau balik. Nah itu maksudnya. Kan ada orang ngecek itu program MUI itu membawa ke zaman kuno tu, surau lalu surau balik. Nah anak bujang lalu surau. Nah itu maksudnya. Apa maksud Basurau itu? Basurau itu isinya adalah pembinaan, tarbiyah, bukan diceramahi saja. Nah selama itu kan ceramah, entah ceramah itu tinggal atau tidak, itu urusan surat-surat. Kalau Buya Surau itu tidak model itu, sudah diceramahinya, dipantau muridnya tu, lain berubah tak. Kalau berubah dipanggil dia lain, kemarilah. Katalah Buya kecian, mana kau cerita itu Buya lama. Saya sering mengistilahkan ini, saya ulang-ulang tak apa-apa, biarlah kek di pikiran umat. Membina umat, serupa orang bertanah di kayu api. Musuh selalu menjalin begini dulu, ibu-ibu jarang tanah kayu api. Nah, serupa orang bertanah di kayu api, bertanah di kayu api, itu membina. Kalau menceramah itu sama aja bertanah, aja magic kok, tapi bukan magic kok. Bare di masuk ke dalam aji-aji colon listrik. Kok kapai ibu kamor, kok melata, kok kamgunjiang, nah nasi masak juga. Itu menjadi kombi. Tapi membina umat tak bisa model itu. Kalau sekali ceramah waktu saya, pensiun Ustaz Kusadol. Nah karena itu harus diaktifkan seperti orang bertanah kayu api dulu. Kamu masih bersuus, nenek kamu tanah kayu. Kayu itu berpilihan. Tak bisa kayu dan mudo dulu, dan masih basah. Kalau basah, berjamu karya. Nah sudah itu, bacari lo pemancian biasa-biasa itu. Atau daun kerambi, atau lain-lain kena sabut. Bersiram sikit di minyak, bayian banyak luar. Nah lain itu api. Kawari yang sudah dibasuh, dan dihaji-haji, diletakkan dalam perut, letakkan di atas tungku. Dan api itu berjamu. Di tangan ibu-ibu dahulu itu ada salon. Salon itu bukan salon untuk berdendang. Tapi salon paru api. Bagus itu kalau ketek apinya, akibatnya apa? Nasi betul masak-masak. Karena itu dijangkau gadang. Gadang mana? Tak capek ke masaknya berbayu-bayu. Bisa terbakar. Nah karena itu kalau tergadang dipakai ketek dipagadang. Kemudian kalau tiba seorang masak menggelagak, kadang melimpah air kedua. Nah bakadanglah sudah dikurangi air dia namun kami dulu berambut minum itu, minum air dia. Nah kemudian dikurangi, dikadang nasi. Sudah dikadang ditutup balik, diperhatian, lampiakan masaknya, tarik puntuangnya supaya jadinya lo kadang-kadang. Baik itu orang bertanah ke kayu. Nah, ulama nak membina umat, suruh itu. Tak bisa dengan hit and run. Hit and run, serang, lari. Tak bisa. Makanya kalau kini ditanya, bagaimana konsep pembinaan umat di Minangkabau? Ambo tak ingin awak meniru ke mana-mana. Ini kan sibuk. Tak lo studi banding namanya. Ini ada namanya studi tiru. Nah, tak lain tak tiru, tak tahu apa itu namanya gitu. Nah, studi tiru. Masjid 24 jam. Tidak tutup-tutup. Kecampur musajid dan kalau musajid dan lanang 24 jam, indah kotanya saja nan hilang. Dia mikrofon lah yang lain. Sama dengan orang melihat apa? Masjid itu harus nol gasnya. Tentu iyo. Kalau musajidnya punya income tetap. Kalau musajid awak nol gasnya, pautang ke dari bulan buku. Jadi awak itu kadang-kadang asal lagi kesinan, aku rancang dari tiru. Padahal masjid yang terbaik
pelaksananya itu adalah dahulu diajarkan oleh Nabi dari manajemen Masjid Nabawi. Nah, manajemen Masjid Nabawi itulah yang dijabarkan oleh orang Minangkabau dengan surau di Minangkabau. Cobalah cari surau itu adalah implementasi adat Minang dalam memahami peran dan fungsi masjid di ranah Minang. Nah, itulah awak tinggalkan. Dahulu kalau di orang Buya, tanya orang mereka, tu Buya, tanya orang itu 5 surau. Kalau kau ke suatu surau, kau tanya siapa Buya di situ. Atau maksudnya dulu indah ado Buya dan indah surau, indah ado surau dan indah babunya. Anak ini masuk sama Buya. Jadi kalau umat akhirnya mencari pedoman sendiri, panjangnya nyobaco di internet, nyocari ceramah di YouTube, banyak ceramah dia tino. Siapa? Pembinaan. Nah, cuma siapa yang menyambut konsep majelis ulama. Alun-alun sampai sini. Nah, berkali-kali padahal itulah dimudahkan ulama di Padang Panjang menghidupkan kembali peran imam besar yang berfungsi sebagai buya surau di ranah Minang. Itu dahulu sampai bertanya umat yang akan mengawasi, dan yakinlah kalau buya lah bersua umat, maka akan ada jalinan batin antara umat dengan ulama. Dahulu model itu ambo sejauh ke Mesir dulu, kita orang kaya ambo turun ke Ustaz Alullah. Ustaz, kamu ke Malaysia Bilo dengar pesan ambo yuk, dengar itu. Dahulu orang kalau merantau dibawa ke buya di Sulawesi. Yuk ke merantau yuk, pak ke buya apa anak berjalan. Tolonglah buya kecil dan sampai lupa juga kok. Hari kok kemana? Dan buya banyak buya dan awak banyak nyawa. Nampak bayu mana? Buya sebelah rumahnya cemeh ni. Tiba buya dan kordang habis hari untuk menurutnya. Kecilnya dia buya sebelah rumah itu nak kena aja. Bini dah tentu aja. Anda akhirnya dah. Kalau tahu buya dan wanita baru. Jadi ukuran awak itulah keliru sebenarnya. Kalau awak menerima kaji buya, ukurannya bapaknya harus sadar. Mungkin tak kita terima doa kaji Ibrahim AS. Betul. Apanya yang bapak tua? Tukang buat batuang malah. Kalau istrinya jadi jaminan harus sadar dahulu, mungkin tak kita terima doa misi Nabi Nuh. Betul. Bini tak betul. Kalau seandainya urusan anak yang jadi ukuran, mungkin dakwah Nabi Nuh bawa cemehkan. Begitu. Anak saya tak betul benar. Kalau urusan anaknya, abang Nabi awak. Abu Lahab paman, Abu Talib paman. Jadi rasanya awak balik ke konsep dahulu nak dibuat buya-buya awak dulu. Dan itulah terbaik. Lah diuji dari zaman ke zaman. Kenapa ditinggalkan? Mari awak fikir sama-sama. Tak usah awak jawab di ceramah. Mudah-mudahan jadi fikiran sudah itu. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.